Memasuki hari ketiga konfrontasi terbuka di Timur Tengah, Iran kini resmi berdiri di garis pertempuran melawan aliansi AS dan Israel. Setelah kematian pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan udara, Teheran kini tak lagi bicara soal diplomasi dengan Amerika. Rudal-rudal balistik dan drone kamikaze Iran menghujani Israel dan pangkalan militer Amerika di seluruh teluk. Namun di tengah kobaran api, sekutu terkuat Iran, China, dan Rusia tidak memperlihatkan batang hidungnya. Mengapa Beijing dan Moskwa seolah hanya duduk manis menonton perlawanan di medan perang? Mari kita ulas satu persatu. Sejak Sabtu 28 Februari 2026, Iran tidak tinggal diam. Kehilangan tokoh sentral seperti pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan Komandan IRGC Mohammad Baghpour menjadi luka yang terlalu dalam. Sebagai balasan, Teheran meluncurkan operasi ofensif yang masif, menyasar jantung pertahanan Israel di Tel Aviv dan pangkalan AS di Uni Emirat Arab, Qatar hingga Bahrain. Di Dubai, pecahan rudal Teheran bahkan menghantam kawasan elit dekat Burj Al Arab. Sementara itu, Selat Hormuz, jalur nadi minyak dunia resmi ditutup oleh Iran, sebuah langkah nekat yang siap mencekik ekonomi global. Namun, Washington justru merespons dengan tangan besi. Presiden Donald Trump melalui media Truth Social miliknya memberikan peringatan keras kepada Teheran. Trump menegaskan, jika Iran berani membalas lebih keras, Washington tak segan-segan menghantam balik dengan kekuatan yang belum pernah terlihat dalam sejarah manusia. Trump bahkan menyebut peringatan ini sebagai kesempatan bagi rakyat Iran untuk menggulingkan pemerintahan mereka sendiri. Merespons ancaman itu, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Kalibaf menegaskan AS dan Israel lah yang telah melanggar garis merah dan harus membayar harganya. همینجا خیلی صریح و شفاف به ترامپ و نتانیاهو و عوامل و ایادی آنها میگویم دوباره تأکید میکنم هم به این دوجانی کثیف و هم به همه عوامل آنها میگویم شما پا روی خط قرمز ما گذاشته اید و باید هزینه آن را بدهید. Teheran kini bertarung sendirian, menyerang balik pangkalan Al-Udeid di Qatar dan wilayah Kurdistan Irak tanpa bantuan militer langsung dari pihak luar. IRGC juga mengancam akan meluncurkan operasi ofensif paling intens yang menyasar aset militer AS dan Israel. Sementara itu, beberapa ledakan terus terdengar berulang kali di Dubai, Uni Emirat Arab, tepatnya Doha, Qatar, dan Manama di Bahrain. Pertanyaan yang kemudian muncul pasca perang pecah di Timur Tengah, kemanakah Rusia dan China? Padahal seperti kita ketahui, Iran adalah sekutu kunci kedua negara itu. Melansir CNBC Internasional, meski kedua raksasa ini mengecam serangan AS Israel, para analis menyebut mereka tidak dalam posisi untuk memberi bantuan militer nyata. Rusia yang selama ini dibantu Iran lewat pasokan drone dan rudal untuk perang di Ukraina, kini justru tak berdaya. Matt Gerken dari BCA Research menyebut, perang bertahun-tahun di Ukraina telah mengikis kemampuan Moskwa untuk memproyeksikan kekuatan militer di luar perbatasannya. Ditambah ekonomi yang tertekan sanksi membuat pengaruh Moskwa di Timur Tengah kian meredup. Lalu bagaimana dengan China? Beijing adalah napas ekonomi Iran karena mereka membeli 80% ekspor minyak dari Teheran. Namun, China memilih bermain aman. Alih-alih mengirim bantuan militer, Beijing lebih fokus pada diplomasi demi mengamankan pasokan energinya. Sebuah teori yang mengejutkan dari para ahli di Chatham House menyebut Iran yang melemah justru menguntungkan Beijing. Sebab, semakin lemah rezim Teheran akibat serangan AS atau kerusuhan domestik, maka Iran akan semakin tergantung secara ekonomi, teknologi, dan diplomatik kepada China.
Bagi Beijing, ini adalah kesempatan untuk memperluas pengaruhnya dengan harga murah, sembari menggunakan isu Iran sebagai kartu tawar dengan Trump untuk urusan perdagangan atau Taiwan. Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya jika harapan untuk perdamaian lewat meja perundingan sudah hancur dan 3 putaran pembicaraan nuklir antara AS dan Iran kini dianggap gagal total? Bagi Washington dan Israel, saat ini adalah momen kerentanan kritis bagi Iran. Mereka memutuskan tidak melewatkan kesempatan untuk membentuk ulang peta kekuatan di Timur Tengah secara permanen dengan cara menghancurkan program nuklir dan rudal balistik Iran melalui kekuatan militer, bukan diplomasi. Dalam jangka panjang, Cina mungkin akan dipaksa untuk mulai menegaskan dominasi militernya di kawasan tersebut jika tak ingin pengaruh Amerika menguat. Namun untuk saat ini, Iran dipaksa bertarung sendirian di tengah kepungan rudal, sementara para sekutu besarnya hanya melihat dari kejauhan, menghitung untung rugi di balik meja diplomasi. Iran kini terjepit di antara agresi Barat dan sikap pragmatis sekutunya. Mereka mau tak mau menjadi solo fighter untuk menyerang kekuatan raksasa di tengah rasa duka yang masih menyelimuti Republik Islam. Tanpa bantuan militer nyata dari Cina dan Rusia, mampukah Iran bertahan dari gempuran Amerika? Atau mereka akan meluncurkan serangan bunuh diri yang menyeret seluruh dunia ke dalam perang?